Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk. Dengan saya, Emi Hayu Astuti, SDN Negeri 1 Ploso. Saya Ati Quraatul Aini dari SMK Kosgoro Nganjuk. Serta dengan saya sendiri Triyeni Arini dari SDN Kedung Dowo Nganjuk. Kami di sini akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana kabarnya Bu Emi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yeni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Emi. Bu Emi, sebelum memulai proses coaching, saya di sini sebagai pengamat jenengan yang akan mengamati, melihat proses kegiatan Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Dari rubrik-rubrik itu yang akan saya sampaikan saat Ibu nanti melakukan coaching dengan coach, nanti Ibu juga harus memiliki prinsip sebagai coach, ya. Dimana prinsip sebagai coach itu ada yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, selain itu Bu Emi juga harus memiliki kompetensi sebagai coaching, kompetensinya seperti presenter, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Terus jangan lupa juga Bu Emi, ketika Bu Emi melakukan coaching nanti, Bu Emi juga harus menerapkan alur tirta, di mana alur tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi rubrik penilaian dalam acuan untuk mengamati Ibu. Nah, gimana Bu Emi? Sudah paham? Paham Pak, bisa. Oke. Baiklah Ibu, sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Emi. Siap ya Bu Emi? Siap. Oke. Kira-kira saat dalam proses percakapan nanti, kompetensi apa yang akan Bu Emi kembangkan? Terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu, yaitu satu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Terus dari dua kompetensi yang sudah Bu Emi utarakan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Bu Emi kembangkan? Saya akan mengembangkan mendengarkan aktif untuk pengembangan kompetensi saya itu agar dapat digali potensi dan kunci. Saya nantinya ingin bisa menemukan solusi yang tepat pada permasalahan yang ditemui. Memang Bu Emi, kalau dalam hal kegiatan mendengarkan secara aktif itu memang sebagai kunci utama agar kita mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terus terkait indikator keberhasilan, tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses pembicaraan nanti? Dalam indikator keberhasilan Ibu, jadi saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian menggali ide-ide dari kunci agar mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan. Alhamdulillah. Dari beberapa indikator yang Bu Emi sampaikan tadi, semoga bisa terlaksana saat melakukan coaching ya Bu Emi. Terus dapat tersampaikan juga. Bu Emi, silakan bisa memulai proses percakapan. Semoga kegiatan coaching yang Bu Emi lakukan bersama coach bisa berjalan dengan lancar. Monggo silakan Bu Emi. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ibu. Eni. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Sehat ya. Ibu, pada obrolan kita sore ini, kira-kira tujuan obrolan sore kita ini apa ya, Bu ya? Ini Bu Eni Ya, terkait dengan permasalahan siswa saya Bu Eni. ya. Ketika pelajaran saya Bu Eni itu bahasa Inggris, itu ada yang suka tidur dan kadang juga malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya. Berarti kondisinya permasalahannya yang Bu Ati sampaikan tadi adalah anak tidur di kelas. Apakah sejauh ini sebelum kita ngobrol bertemu ini Bu Ati sudah tahu ya kira-kira penyebabnya apa anak itu tidur di kelas? Iya Bu Eni. Anak-anak suka tidur kelas mungkin gini Bu Eni, terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan mereka mengetahui bahasa Inggris menurut mereka gitu kan itu tuh sulit untuk dipahami. Jadi kalau sudah ada pelajaran bahasa Inggris baru mendengar bahasa Inggris saja mereka sudah bahasa Inggris. Nah, laki-laki yang dia pikir tuh apa sulitnya. Karena mereka itu katanya gini, antara baca dengan tulisannya aja tidak sama, sehingga membuat anak itu malas untuk belajar. Sehingga dengan malas tersebut anak tidur di kelas. Tidur di kelas, nggih. Semacam itu jadi beban ya Ibu ya, jadi beban masalah. Lalu saya mau tahu kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan BMG dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya menginginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu anak-anak itu aktif, anak-anak semangat, sehingga pembelajaran ini menjadi kondusif. Karena kalau ada satu anak atau dua anak ini tidur, ini bisa mempengaruhi yang lain Ibu M, sehingga mempengaruhi kondisi kelas pun semakin tidak kondusif. Terus sejauh ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi? Yang sudah Ibu lakukan sejauh ini apa? Untuk mengatasi itu Bu M, saya kan ingin anak-anak ini bagaimana belajar bahasa Inggris menyenangkan, belajar bahasa Inggris itu tidak sulit. Akhirnya saya memberikan gini pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan bagaimana saya berikan ice breaking. Dengan ice breaking, awal saya berikan ice breaking biar mereka menumbuhkan semangat dari mereka Bu M. Jadi saya menumbuhkan semangat, dengan kalau sudah semangat anak itu nanti tidak terasa kalau bahasa Inggris itu sulit. Kemudian juga saya kasih itu Bu Eni game-game bahasa Inggris. Game bahasa Inggris. Jadi permainan dalam bahasa Inggris. Pembelajaran kita buat game. Dengan game-game mereka tidak bosan dan mereka akan enjoy sehingga pembelajaran ini bisa kondusif. Iya, betul. Ibu tadi sudah menyampaikan ya yang sudah Ibu lakukan dengan permasalahan itu. Dari skala 1 sampai dengan 10 itu kira-kira Ibu berada pada skala berapa? Kalau yang sudah saya lakukan dan melihat kondisi anak-anak itu masih seperti itu, jadi motivasinya itu juga masih kurang. Padahal idealnya saya itu menginginkan harus seperti inilah anak-anak yang aktif. Padahal sudah saya lakukan itu, ini masih di angka 5 itu. Oh, masih di angka 5 ya, nggak apa-apa, masih untuk tahap awal. Lalu begini, dari skala Ibu 1 sampai 10 yang masih berada di 5, sekarang rencana Ibu ke depan itu yang bagaimana yang Ibu lakukan? Yang ingin Ibu lakukan kira-kira itu kapan? Terus siapa saja yang terlibat dalam kegiatan rencana itu dan bagaimana langkah selanjutnya? Rencana saya gini Bu An, selain saya sudah memberikan tadi ice breaking, tetap saya berikan ice breaking, kemudian mungkin ini saya juga mau memberikan pada anak-anak itu yang biar lebih menyenangkan. Kita akan membuat media pembelajaran yang inovatif, kemudian metode-metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan minat belajar dan semangatnya itu. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi nanti metode pembelajaran mungkin bisa berkelompok, main peran dan sebagainya itu. Dan kita buat media-media yang interaktif. Apalagi sekarang ini saat anak-anak ini kan zamannya zaman Gen Z ya, mereka juga suka akan digitalisasi, sehingga nanti saya akan menerapkan pembelajaran digitalisasi.
Oke. Jadi anak nanti kalau yang tren sekarang itu kan penggunaan Canva ya. Iya, penggunaan Canva. Nanti anak-anak kalau tugas apa dia bisa mencain di Canva sehingga anak lebih berkreativitas lagi, sehingga pembelajaran tidak membosankan, mereka tidak akan tidur lagi karena mereka kan move ya, bergerak, melaksanakan, mengerjakan sesuai dengan keinginannya. Oke. Terus untuk dukungan tadi ya, yang ya, diperlukan tentunya juga dukungan dari kepala sekolah, dari sekolah ini kan terkait dengan kuota yang terlibat tadi ya, Bu, yang ya. terlibat ini dengan kuota internet juga, sehingga kan juga harus ada keterlibatan dari sekolah itu tim IT Ya. seperti itu, karena akses biar untuk bisa mengakses ini kan meringan anak. Ya. Kalau anak kita membebankan dari kuota, anak-anak itu juga kadang anak-anak waduh nggak punya kuota, jadi harus dari persiapan dari sekolah kita akses internetnya biar lancar sehingga pembelajaran saya dukungan dan secara sarprasnya ya berarti. Oke. Satu lagi Bu, pertanyaan buat Bu Ati. Dari rencana yang penjenengan lakukan dengan siapa, kapan, dan siapa yang terlibat dengan sarana dan prasarana yang disediakan, pasti sesuatu itu kan ada komitmennya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Komitmen apa Ibu yang untuk melancarkan aksi penjenengan ke depan? Komitmennya saya akan menerapkan ini dengan baik, dengan benar-benar, dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait tadi, dari tim IT dan juga mungkin dari teman sejawat. Saya akan melakukan dengan continue. Ya, terima kasih Bu Ati. Saya rasa cukup obrolan kita hari ini. Saya doakan dan tetap saya support, semoga Bu Ati tetap semangat dalam pembelajaran di kelas. Semoga anak didik kita menjadi anak didik yang berkualitas. Amin. Terima kasih pada temuan hari ini. Saya tutup, sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari kegiatannya Bu Emi tentang coaching hari ini saya sudah mengamati dari awal sampai akhir Bu Emi. Iya, terima kasih Bu. Terus ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Emi atas kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan hari ini. Dari kegiatan coaching tadi ada indikator ketercapaian dari proses pembicaraan tadi ya Bu. Ya. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Ibu lakukan? Ya. Terima kasih Ibu. Indikator ketercapaian dalam proses pembicaraan tadi yaitu satu, prinsip sebagai coach. Prinsip sebagai coach yaitu satu, kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan ada lagi yang kedua yaitu kompetensi inti coach. Itu saya harus tahu Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari sekian yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya Bu. Ya. Alhamdulillah Ibu sudah menerapkan berbagai prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, ngobrol secara setara, proses kreatif, bisa menggali informasi lebih dalam. Serta Ibu sudah menerapkan tentang kompetensi inti coach yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi tadi, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ya, ada Bu, yaitu tentang kesadaran penuh. Kesadaran penuh di sini yaitu adalah soal kesadaran penuh, karena dengan kesadaran penuh saya akan lebih memahami lagi tentang permasalahan yang saya hadapi, sehingga Kuce menemukan sendiri dari masalah yang dihadapi tadi. Selain itu saya juga Bu, saya akan melakukan teknik stop, yaitu sebelum melaksanakan coaching agar saya bisa lebih rileks dalam obrolan yang dilakukan. Oke, alhamdulillah Bu Emi
Semoga apa yang sudah Bu Emi lakukan hari ini, yaitu coaching tadi ya, coaching dengan Coach, bisa Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini bisa mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan siswa-siswa. Amin. Saya rasa cukup sekian, tetap semangat dan sukses selalu Bu Emi. Terima kasih Bu. Ya, saya akhiri Bu Emi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Emi.